Halo teman-teman pecinta satwa Indonesia, kembali lagi di Pecinta Satwa Indonesia. Di video kemarin kita udah ngebahas tentang kura-kura redfoot. Kalau hari ini kita mau ngebahas tentang reptil yang lucu banget, yaitu bearded dragon, kadal asal Australia yang berjanggut. Namanya bearded dragon tuh. Yuk kita ngebahas tentang rawatnya, gimana caranya. Pertama, kita mempunyai terrarium seperti ini. Ada juga yang membuat lebih sederhana, intinya ya kurang lebih kotak begini. Ada fitting lampunya, ada lampu UVB-nya, ada lampu baskingnya. Kita menggunakan lampu UVB, lalu kita ada lampu basking. Nah, di lampu basking ini posisi di sini nih, ini panasnya 38 derajat untuk dia berjemur, tapi di sini sejuk, di sisi lainnya sejuk. Oke, itu kurang lebih untuk ngebahas settingan kandangnya seperti ini. Ada tempat sejuk, ada tempat yang panas, lalu di ujung ada tempat dia untuk kalau malam bisa ngumpet atau tidur atau hiding cave bilangnya. Tapi kalau gue bikinnya pakai karton simple. Nah, dan dia suka banget kalau malam di situ. Lalu di sini gue pasang kipas untuk pembuangan angin. Apabila terlalu panas kita hidupkan untuk sirkulasi seperti di pagi hari ini sebelum rendam jemur. Nanti kita akan rendam jemur. Lalu bisa dibilang si kadal ini enak banget sih ngerawatnya kalau buat gue yang penghobi hewan, dan sangat baik sama anak-anak juga, sangat aman, bisa dibilang anti gigit. Jarang sih dengar kejadian ada bearded dragon nyerang, nggak sih. Nah, dia ini seperti ini aja, diem, bisa dibilang tenang. Nah, bearded dragon ini makannya apa? Kalau masih kecil dia itu makannya serangga seperti dubia atau kecoa. Yang kecil itu kecoa dubia, nanti bisa di searching, itu juga banyak dijual, banyak yang beternak, banyak yang menjual juga di online shop. Nanti di next video kita akan kasih lihat gimana sih kalau bearded dragon makan. Tapi sebelumnya kita ngebahas tentang cara merawatnya, rendam jemurnya, nanti kita akan videoin. Nah, kalau ukurannya masih kecil dia makannya serangga. Kalau udah agak besar dia ada serangga dan sayur. Makin besar serangganya 40%, sayurnya 60%. Kalau ini udah subadult, serangganya 20%, sayurnya 80%. Dia suka banget makan sayur siomak seperti makanan kura-kura redfoot. Jadi ngerawat kura-kura redfoot sama ngerawat ini, makanan sayurnya sama. Cuma bedanya dia memakan serangga, memakan kecoa dubia itu. Kenapa makannya kecoa dubia? Karena proteinnya sangat tinggi. Terus teman-teman pasti bakal yang banyak yang tanya, Om kira-kira seperti apa fesesnya? Nah, kita akan ngebahas. Nah, kalau feses itu hanya kecil aja sih, nggak banyak tuh, cuma gitu aja. Kenapa ada putih-putihnya? Karena dia memakan kalsium. Kita berikan di kecoa dubianya itu kita kasih kalsium merek Zumet. Nanti kita campurkan di kecoanya, lalu kita berikan. Nanti kita akan ngebahas lagi di next videonya deh ya. Nah, buat teman-teman pasti banyak yang pengen melihat seperti apa rendam jemur bearded dragon. Nanti abis ini kita kasih lihat rendam jemur bearded dragon. Oh iya, teman-teman pasti banyak yang bertanya, Om kalau dipegang kira-kira itu galak nggak? Nah, seperti ini aja sih sebenarnya. Tenang aja dia, malah ngantuk. Selain kucing dan anjing, bisa dibilang ini salah satu hewan peliharaan yang asik banget ya. Nah, yang untuk jenis ini putih nih Hippo Zero. Ada yang warna merah dan lain-lain. Yang bearded dragon ini harganya terjangkau. Mungkin kalau yang Hippo Zero masih cukup lumayan, tapi kalau untuk merah dan lain-lain, kalau merahnya juga nggak nggak gelap banget juga ya masih nggak mahal. Tergantung sih, semua ada kualitasnya, ada harga, ada rupa pastinya. Oke teman-teman, kita nggak ngebahas lama-lama. Kita akan kasih lihat gimana cara rendam jemur si bearded dragon ini. Tuh, mukanya ekspresif banget ya. Kayak senyum gitu dia tuh. Oke, teman-teman. Kita lanjut rendam jemur yuk. Kita lihat yuk gimana sih cara rendam jemurnya. Sebenarnya sih mirip sama kura-kura, tapi pasti teman-teman banyak yang bilang pengen lihat dong gimana cara rendam jemurnya biar lebih jelas. Oke, buat teman-teman yang pengen lihat cara rendam jemur bearded dragon, sebenarnya mirip ya sama kura-kura. Soalnya dia berbarengan sama kura-kura redfootnya tuh. Sama sih, kurang lebih airnya setengah, nggak sampai setengah, seperutnya aja bisa merendam perutnya. Mudah-mudahan nih videonya nggak terlalu terang karena panas mataharinya sangat terik. Mudah-mudahan masih terlihat. Jadi seperti ini aja. Lalu kita basah-basahinnya begini.
Udah kok dia diem. Kalau teman-teman bilang pasti jinak, om dipegang dong. Tuh, dia begini aja, diem. Lalu kita taruh lagi. Ini kayak kebetulan warna kakinya agak beda, nggak terlalu putih, dia lagi mau ganti kulit. Dan ganti kulit itu termasuk banyak belajar sama senior-senior, soalnya kalau ganti kulit itu termasuk shading, berarti keadaannya sehat. Udah begini aja, direndam kurang lebih kalau gua setiap hari selama 10 menit. Karena tadi udah buang air di dalam terrarium, nanti kita akan ganti korannya. Biasanya kalau dia itu buang air besar juga dia sukanya di air begini juga sering. Nah kalau waktunya tepat sehari-hari, misalnya kita lihat tuh waktunya jam 10 pagi atau jam 9 pagi, kita rendam tuh misalnya jam 9 pagi, kurang lebih dia akan pop di dalam air ini, dan itu lebih mudah, kita lebih hemat koran juga. Jadi tinggal airnya dibuang udah bersih, jadi terrariumnya bersih terus. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya dia pop di terrarium juga, tinggal kita ganti korannya. Oke, buat teman-teman sudah ngeliat kan rendam jemurnya seperti apa. Meskipun pakai bak terbuka gini juga dia nggak lompat kok. Cukup kita temani, kita duduk, kita liatin. Kalaupun manjat dia kayaknya agak susah juga karena lantainya, alasnya kan licin, ada airnya juga. Jadi bisa dibilang nggak lompat sih. Nah posisi jemurnya begini aja. Ada tempat panas, tempat dingin. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman penghobi, nggak cuma pelihara kucing, anjing, atau hewan lainnya. Sekarang ada peliharaan terbaru, bisa dibilang kita hobi kadal. Dan ini sangat nurut dan nggak merepotkan, enak banget, ditinggal-tinggal juga masih bisa. Untuk rendam jemur misalnya mau seminggu 3 kali juga bisa, kalau aku tiap hari, karena biar sehat juga, bagus, kena matahari setiap hari lebih baik banget. Oke teman-teman, next video kita akan jalan-jalan kemana lagi, kita nanti akan upload lagi konten terbaru kita. Tungguin terus di Pecinta Satwa Indonesia. Dadah.